Halo sahabat Business Miracle, kembali bersama saya Farid Subhan dalam program Kupas Kopi Panas FS. Kali ini kita membahas topik terkait dengan masuknya Alipay dari China ke Indonesia, kemudian bagaimana nasib yang lain-lain ya, GoPay dan lain-lain gitu ya. Perlu diketahui bahwasannya Alipay ini adalah grup dari Alibaba milik Jack Ma, raksasa teknologi pembayaran asal China, yang resmi mengantongi izin dari Otoritas Jasa Keuangan OJK pada April 2024. Tentu ini akan menjadi persaingan sengit ya para pelaku sistem pembayaran digital di Indonesia seperti GoPay yang sudah lama ada, ShopeePay, OVO, Dana, Link Aja dan lain-lain gitu ya, dan masih banyak yang lain. Kemudian menurut data Bank Indonesia, transaksi digital ini, layanan pembayaran digital ini memberikan kontribusi dalam transaksi e-commerce nilai 499,2 triliun pada tahun 2023 dan ini akan terus tumbuh. Kemudian bagaimana perannya Alipay kira-kira gitu ya. Saya kira Alipay tentu melihat besarnya jumlah transaksi e-commerce dan e-commerce Indonesia akan diprediksi memiliki pertumbuhan yang sampai 10 kali lipat sampai tahun 2030 gitu ya, angka yang sangat besar dan betul-betul sangat dominan di Asia Tenggara dengan pertumbuhan penduduk di Indonesia yang cukup besar. Kemudian tentu ini menjadi kompetisi, apakah sehat, apakah tidak sehat, kita akan melihat nanti gitu ya. Yang pasti ini peluang juga untuk kolaborasi bagi para pelaku ya. Kita ketahui misalnya Tokopedia yang juga dimiliki oleh TikTok gitu ya, yang dari China gitu ya. Kemudian Alibaba ya, Alipay masuk gitu ya. Kemudian bagaimana mereka berkolaborasi gitu ya. Maka inovasi akan menjadi kunci bagaimana para pelaku payment gitu ya ini masuk ke Indonesia dan bersaing dengan sehat ya. Seperti kita ketahui ya, bahwa di China mayoritas pembayaran itu sudah dilakukan secara digital sampai ke pedesaan. Sementara di Indonesia masih banyak dilakukan secara manual cash gitu ya. Memang di perkotaan sudah cukup banyak proporsinya yang dilakukan melalui layanan pembayaran digital gitu ya. Sehingga ini sekaligus peluang ya. Sama seperti kalau kita melihat di satu daerah semua orang nggak pakai sepatu, maka peluang untuk menjual sepatu gitu ya. Bukan berarti kita menjadi wah tidak ada yang beli sepatu gitu ya. Di Indonesia karena masih banyak yang masih pakai cash, peluang untuk berjualan pembayaran dengan sistem digital gitu ya. Nah, kekuatan Alipay ini adalah ya mereka sudah punya modal kuat gitu ya. Di Tiongkok banyak digunakan lebih dari 1 miliar orang. Sementara Indonesia dengan populasi yang besar itu akan menjadi mitra yang baik bagi Tiongkok. Ya, kita akan lanjutkan beberapa diskusi dari beberapa penanya di sosial media Business Miracle, tapi terlebih dahulu kita ngopi dulu ya. Ini adalah kopi dari Sidikalang ya, dari Sidikalang Sumatera Utara. Dekat dengan Sidikalang itu dairi Sumatera Utara. Dekat dengan Danau Toba. Ya, rasanya nikmat sekali. Mantap, jangan lupa subscribe untuk channel Business Miracle supaya kita bisa memproduksi konten-konten yang berbobot dan Anda butuhkan gitu ya. Oke, pertanyaan pertama dari @selon. Pak FS, apa saja yang menjadi alasan mengapa Alipay ingin masuk pasar Indonesia ya? Jadi Indonesia pasar yang besar ya, populasi kita 278 jiwa. Penetrasi internet yang sangat tinggi ya. Fintech akan menjadi keniscayaan ya, tidak lagi pilihan, keniscayaan semua orang akan transaksi secara digital. Pertumbuhan ekonomi di atas 5% secara rata-rata ini menarik bagi mereka. Meskipun kalau menurut saya kita masih punya peluang gitu ya, sebenarnya pertumbuhan kita bisa sampai 7,5% kalau digarap dengan benar gitu ya. Kemudian ekonomi Indonesia terus berkembang pesat, tingginya pertumbuhan penggunaan uang non tunai atau layanan pembayaran digital. Masih banyak masyarakat Indonesia yang masih menggunakan transaksi dengan uang tunai, ini juga sekaligus tantangan. Yaitu kenapa layanan pembayaran digital itu menarik di Indonesia. Saya lanjutkan pertanyaan berikutnya dari @marialon. Pak FS, apa yang menjadi keunggulan Alipay dibandingkan dengan
pembayaran digital yang lain, yaitu GoPay, ShopeePay, dan lain-lain gitu ya. Jawabannya yang pertama yaitu ya tentu kekuatan modal yang besar membuat mereka berani gitu ya untuk bersaing di pasar Indonesia. Nah, ini PR bagi pelaku lokal gitu ya. Kemudian Alipay memiliki lebih dari 1 miliar pengguna di China, di Tiongkok. Kemudian artinya sangat terpercaya gitu ya. Teknologi saya rasa ini menjadi teknologi canggih sehingga menjadi alternatif yang menarik bagi kita konsumen di Indonesia gitu ya untuk mendapatkan pilihan sistem pembayaran yang lain ya dari Alipay ini gitu ya. Fiturnya inovatif seperti QR code, pembayaran dengan menggunakan biometrik dan layanan keuangan lain. Kemudian tentu ini bisa mensupport sistem transaksi internasional yang borderless gitu ya. Tapi sekarang misalnya kita transaksi ya dari Indonesia mau kita ekspor. Cuma sekarang memang regulasi negara cenderung untuk mempersulit transaksi secara langsung ya antara Indonesia dengan negara-negara lain. Misalkan Anda beli dari China secara retail gitu ya. Biasanya sekarang dipersulit gitu ya. Karena takutnya akan mengganggu stabilitas retail di lokal gitu ya. Kalau mau ya impor dulu skala besar baru kemudian Anda beli di platform lokal gitu ya seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Blibli, Lazada, dan lain sebagainya. Berikutnya pertanyaan dari @tali ya, @tali. Pak FS, gimana kalau GoPay, ShopeePay, dan pemain lokal lainnya ini akan bersaing dengan Alipay gitu ya? Ya, yang pasti untuk bisa bersaing, yang pertama adalah bagaimana selalu melakukan inovasi gitu ya. Pemain lokal perlu terus meningkatkan layanan dan fitur mereka agar dapat menarik lebih banyak pengguna. Kemudian ya menjalin kerjasama dengan merchant lokal. Ya ini yang akan pertarungannya. Siapa yang bisa mendapatkan kerjasama dengan merchant, maka mereka yang akan memenangkan persaingan gitu ya. Tetapi ya justru ini yang paling sulit ya, karena akuisisi merchant ini biayanya mahal. Begitu merchant tahu, udah ngerti, berikutnya lebih gampang mereka untuk ditawarin produk yang lain oleh kompetitor juga gitu. Ini tantangan juga. Artinya inovasi dan kreativitas secara terus-menerus itu sangat penting. Kemudian tawarkan harga yang kompetitif gitu ya untuk biaya interkoneksi yang kompetitif gitu ya. Kemudian pemain lokal juga perlu menawarkan harga yang kompetitif. Nah ini yang menjadi PR. Apakah pemain-pemain lokal seperti OVO, seperti GoPay dan lain sebagainya itu memiliki kemampuan bersaing gitu ya. Tapi saya rasa mereka-mereka ini juga pemain besar kan ya. GoPay, ShopeePay juga backup dari China juga cukup besar sekali gitu, cukup kuat sekali gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah menjaga keamanan dan privasi data pengguna, karena kepercayaan dan keyakinan konsumen terhadap layanan pembayaran itu sangat penting. Kalau kita nggak yakin, biasanya kita tidak mau ya. Orang masih banyak lebih percaya transfer manual, apakah lewat mobile banking, internet banking, atau lewat ATM daripada menggunakan layanan-layanan payment seperti GoPay, ShopeePay, dan lain sebagainya. Ini adalah tantangan besar. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat dan sampai berjumpa kembali pada program Kupas yang akan datang.